1961 Jadi bagaimana jika dihancurkan? Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Saat takdir Gu dihancurkan, seluruh medan perang kembali ke keadaan sebelumnya. Cahaya putih yang dibentuk oleh jurus pembunuh penakluk takdir menghilang sepenuhnya. Retak, retak. Serangkaian suara renyah bergema saat retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di seluruh menara pengawas surga. Pada saat berikutnya, seluruh menara pengawas surga hancur berkeping-keping. Pengadilan surgawi yang agung jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Tidak ada jejak angin di medan perang, tetapi para abadi merasakan badai bertiup di hati mereka. Menara pengawas surga berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh bersama dengan mayat-mayat Gu abadi. Metode jalur lukisan Genesis Lotus Immortal Venerable berubah menjadi sinar cahaya yang melintasi langit dan terbang jauh. Fang Yuan mengabaikannya dan diam-diam melayang di udara, menatap Dukelong, Feng Jiuge, dan yang lainnya. Dia tidak memiliki ekspresi dan tidak mengatakan apa-apa, dia hanya membuka telapak tangannya perlahan. Di bawah penglihatan semua orang di 5 wilayah melihat pecahan-pecahan takdir Gu yang hancur. Takdir Gu telah dihancurkan. Kita menang. Para dewa abadi dari 3 wilayah saling memandang, melihat keheranan dan kebingungan di wajah masing-masing. Tidak dapat dipercaya, kita benar-benar berhasil. Pertempuran ini pasti akan dikenang oleh generasi selanjutnya. Setelah sadar, para dewa abadi dari 3 wilayah bersorak dengan liar. Sebaliknya, para dewa abadi dari pengadilan surgawi yang tersisa memiliki ekspresi pucat dan kebingungan seperti boneka. Gu takdir adalah panji pengadilan surgawi, pilar spiritual mereka. Itu lebih dari sekadar cacing Gu peringkat 9, yang mulia abadi asal primordial telah mengandalkan Gu ini untuk menciptakan aturan umat manusia, itu memberi manusia harapan kebebasan dan keberanian untuk memberontak. Setelah lebih dari 3 juta tahun pewarisan dan pengembangan, signifikansi Gu takdir jauh lebih besar bagi pengadilan surgawi. Itu adalah fondasi pengadilan surgawi, sebuah simbol, dan juga panji yang berkibar abadi. Tapi sekarang, panji ini diturunkan dan dirobek oleh Fang Yuan. Para dewa abadi pengadilan surgawi merasa bahwa pilar dalam pikiran mereka telah diambil, dunia mereka telah runtuh. Bahkan tanpa serangan dari 3 wilayah Gu Immortals atau rangsangan eksternal apapun, mereka tetap linglung dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Bahkan Feng Jiuge terdiam, lagu takdirnya yang terus bergema di seluruh medan perang berhenti pada saat ini. Jauh di sana, Feng Jin Huang bersembunyi di sebuah rumah Gu Immortals bawah tanah rahasia. Dia menangis dalam diam, Fate Gu telah dihancurkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang jelas-jelas berusaha keras, bahkan tidak ragu untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Tatapan Qin Dingling kosong, dia seperti patung tak bernyawa. Kesenjangan ini membuat Fang Zheng merasa putus asa, tetapi anehnya Fang Zheng tidak merasakan kepahitan saat ini, sebaliknya dia merasakan sedikit kelegaan. Sudah waktunya untuk menyerah. Orang seperti Fang Yuan berbeda dari semua orang sejak awal. Berpikir untuk menyainginya adalah angan-angan sejak awal, bahkan pikiran yang mengigau. Sialan, sialan, kita gagal, takdir Gu telah hancur. Para dewa Gu pengadilan surgawi berteriak. Mereka telah menggunakan semua kekuatan mereka, memberikan segalanya, beberapa merangkak keluar dari kubur mereka untuk bertarung, beberapa bertahan sampai akhir, tetapi mereka masih gagal. Kita benar-benar telah mengecewakan rekan-rekan kita yang mengorbankan diri mereka sendiri. Aku terlalu malu untuk menghadapi para seniorku. Rasa malu muncul di wajah para dewa pengadilan surgawi, banyak yang bahkan memiliki dorongan untuk bunuh diri. Jangan panik. Pada saat ini, Dukelong tiba-tiba berbicara, suaranya menyebar ke seluruh medan perang, mengguncang pikiran setiap dewa Gu. Dukelong terbang ke langit, ekspresinya serius karena dia tahu ini adalah momen yang krusial. Gu takdir telah hancur, Dukelong tidak mampu untuk marah atau menyalahkan dirinya sendiri. Dia adalah pemimpin pengadilan surgawi, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi masalah ini. Yang membuatnya cemas adalah bahwa bahkan para dewa Gu pengadilan surgawi yang sangat berpengalaman pun terguncang seperti ini. Apa yang akan dipikirkan orang-orang di seluruh dunia tentang pemandangan ini? Jika Fang Yuan yang merencanakan dan mengalahkan pengadilan surgawi berkali-kali sebelumnya seperti tamparan keras di wajah pengadilan surgawi,
maka Fang Yuan yang menghancurkan Gu Takdir seperti mengguncang fondasi pengadilan surgawi sepenuhnya, menghancurkan status dan reputasi yang telah dikumpulkan pengadilan surgawi selama lebih dari 3 juta tahun. Duke Long harus memulihkan moral dan semangat juang mereka. Fang Yuan, kamu benar-benar berpikir kamu telah menghancurkan Gu Takdir. Duke Long tiba-tiba tertawa tanpa jejak kelesuan, orang tidak dapat merasakan bentuk keraguan apapun dalam nadanya. Fang Yuan tidak menjawab dan hanya sedikit mengangkat tangannya saat dia melihat Duke Long. Segera, para dewagu dari 3 wilayah mengejek, Duke Long, apakah kamu menjadi buta? Kamu tidak dapat melihat pecahan Gu Takdir. Beberapa dewagu pengadilan surgawi memandang dengan tatapan cerah, secerca harapan muncul di hati mereka, apakah Gu Takdir yang dihancurkan Fang Yuan adalah replika? Tetapi Duke Long menggelengkan kepalanya, masih tertawa, hehehe, Gu Takdir yang dihancurkan adalah yang asli. Tetapi Fang Yuan, meskipun Gu Takdir dihancurkan, apakah itu benar-benar hancur selamanya, tidak bisakah kita menyempurnakannya sekali lagi? Hah, para dewa tercengang, Gu abadi itu unik, ini adalah kebenaran dunia yang tak terbantahkan. Jika aku memiliki Gu abadi, yang lain tidak dapat memiliki yang sama. Namun, ketika Gu abadi ini dihancurkan, orang lain akan memiliki kesempatan untuk memilikinya. Gu Takdir dihancurkan oleh Fang Yuan sekarang, ini adalah kebenaran yang tidak dapat dibantah. Namun, ini bukanlah akhir yang sebenarnya karena pengadilan surgawi dapat memurnikannya lagi. Apakah pengadilan surgawi memiliki resep Gu Takdir? Ekspresi Shen Chongsheng muram saat dia bertanya. Pengadilan surgawi telah menyimpan Gu Takdir selama lebih dari 3 juta tahun, kami memiliki banyak ahli hebat jalur pemurnian dan 3 yang mulia abadi dalam periode ini. Coba tebak apakah pengadilan surgawi kami memiliki resep Gu Takdir atau tidak? Adipati Long tersenyum, seluruh tubuhnya memancarkan kepercayaan diri dan ketenangan. Sialan, para dewagu dari 3 wilayah itu jengkel. Adipati Long tertawa, namun, bahkan jika pengadilan surgawi tidak memiliki resep Gu abadi Gu Takdir, lalu kenapa? Semua orang, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Gu Takdir di era kuno abadi disempurnakan oleh Rensu? Tentu saja tidak, Qin Dingling menjawab, dia mengerti maksud Adipati Long dan matanya bersinar dengan kehidupan lagi, Gu Takdir lahir dari surga dan bumi itu sendiri. Duke Long mengangguk, benar sekali, Gu abadi lahir dari alam, itulah sebabnya ada banyak Gu abadi yang liar. Bahkan jika kita tidak dapat memurnikannya, langit dan bumi akan memurnikan Gu Takdir. Gu Takdir yang baru mungkin peringkat 6 atau bahkan peringkat 9 secara langsung. Siapa yang bisa memastikannya? Kali ini, para Gu abadi dari 3 wilayah saling memandang. Setelah Duke Long menyebutkan hal ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa menghancurkan Gu Takdir mungkin bukan masalah besar. Jika Gu Takdir dihancurkan, biarlah, itu dapat disempurnakan lagi. Bahkan jika disempurnakan, kita dapat menghancurkannya lagi. Seorang Gu abadi berteriak dengan marah, tetapi bahkan dia sendiri tidak memiliki banyak keyakinan. Untuk menghancurkan Gu Takdir kali ini, mereka telah membayar harga yang sangat mahal. Bisakah kesuksesan seperti itu benar-benar ditiru? Lupakan hal lain, hanya fakta bahwa hanya iblis dunia lain yang dapat menghancurkan Gu Takdir telah menghalangi jalan banyak pahlawan dan penakluk. Bukankah bahkan 3 Demon Venerable gagal? Sialan, bagaimana mungkin kita tidak memperhatikan ini? Seorang Gu abadi kesal, tetapi memikirkannya, dia bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mempertimbangkan semuanya dengan benar. Bagaimanapun, menyerbu pengadilan surgawi dan menghancurkan takdir Gu sudah merupakan tujuan yang sangat besar dan bahkan bisa dikatakan hanya angan-angan. Untuk mewujudkan tujuan ini, para dewa Gu telah menghabiskan pikiran dan energi mereka. Ini adalah misi yang mustahil seperti manusia yang naik ke surga, bahkan jika mereka menggunakan semua kekuatan mereka dan memiliki kemauan yang tak ada habisnya, itu masih sulit untuk dicapai. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang mampu memikirkan masalah itu setelah naik ke surga? Faktanya, ketika benua tengah mengadakan konvensi jalur pemurnian dan dewa abadi dari 4 wilayah menyerbu, siapa yang dapat mengatakan dengan pasti bahwa mereka dapat menghancurkan Gu Takdir? Tidak seorang pun, bahkan Fang Yuan, bahkan para bangsawan tidak memiliki keyakinan seperti itu. Semua orang mencobanya. Setelah usaha itu berhasil, para dewa Gu bersorak gembira. Namun apa yang terjadi setelah mencapai tujuan ini? Kata-kata Duke Long juga merupakan kebenaran.
Para Dewa Gu dari 3 wilayah tiba-tiba menemukan bahwa harga yang mereka bayar, pertempuran dan upaya yang mereka investasikan semuanya sia-sia, apakah itu hanya kemenangan kosong? Para Dewa Gu dari 3 wilayah terdiam, ekspresi mereka berangsur-angsur berubah tidak sedap dipandang. Wu Yong tajam dan merasakan perubahan dalam hati orang-orang dan moral yang jatuh, ia segera membantah dengan dingin, Tuan Dukelong, Anda memiliki lidah yang tajam. Namun, kegagalan pengadilan surgawi tetaplah sebuah kegagalan. Anda bersusah payah untuk mempertahankan dan bahkan menyembunyikan Gu Takdir di pengadilan surgawi, namun kami masih dapat menghancurkannya. Di masa depan, bahkan jika Anda mendapatkan Gu Takdir lagi, lalu bagaimana? Hehehe, sebenarnya, kalian harus berhati-hati. Kalau tidak, ketika langit dan bumi melahirkan Gu Takdir yang baru, kalian tidak akan bisa memurnikannya sendiri. Pada saat itu, Gu Takdir akan menjadi Gu abadi yang liar, siapapun akan bisa memilikinya, itu mungkin tidak akan bisa diperoleh oleh pengadilan surgawi kalian lagi. Mata para abadi dari 3 wilayah itu berbinar dan moral mereka melonjak. Dukelong tersenyum dengan tenang, Wu Yong, kalian sama sekali tidak salah tentang itu. Katakanlah Gu Takdir menjadi Gu abadi yang liar dan diperoleh oleh salah satu dari kalian, lalu kenapa? Bisakah kalian semua menggunakannya? Apakah kalian tahu cara menggunakannya? Bahkan Wu Yong tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Dukelong tersenyum bangga, Gu Takdir tidak akan pernah bisa digunakan oleh Dewa Abadi. Sebelum era kuno jauh, Gu ini dimiliki oleh manusia varian tetapi mereka tidak bisa menggunakannya. Selama 3 juta tahun, pengadilan surgawiku memiliki beberapa Dewa Abadi, tetapi tidak ada yang bisa langsung menggunakan Gu ini. Banyak sekali jenius yang memeras pikiran mereka dan kemudian mengonseptualisasikan menara pengawas surga. Butuh 3 juta tahun bagi kami untuk meneliti jurus pamungkas yang bisa memanfaatkan Gu Takdir, dan itu adalah penaklukan takdir. Apakah kau mengerti jurus pamungkas penaklukan takdir? Apakah kau tahu cara membangun menara pengawas surga? Dewa abadi dari 3 wilayah terdiam. Dukelong melanjutkan, hanya kehendak surga yang bisa menggunakan Gu Takdir. Saat itu, demi umat manusia, Dewa abadi konstelasi bintang tidak ragu untuk mengorbankan dirinya dan bergabung dengan kehendak surga, mengganggu dan memengaruhi kehendak surga. Itulah sebabnya, umat manusia yang bangkit 3 juta tahun lalu masih berkembang pesat sekarang, kami tetap menjadi penguasa dunia. Dan pengadilan surgawiku membangun kuburan abadi untuk mendukung keinginan konstelasi bintang. Semua anggota pengadilan surgawi memilih untuk berhibernasi di kuburan abadi untuk memberikan bantuan terus-menerus bagi keinginan konstelasi bintang. Hanya dengan begitu kita dapat memengaruhi Gu Takdir dan dengan demikian memengaruhi posisi umat manusia di seluruh dunia. Di antara kalian, siapa yang dapat mencapai ini? Dukelong menyapu pandangannya ke seluruh medan perang. Gu abadi dari 3 wilayah terdiam sementara Gu abadi pengadilan surgawi berdiri dengan bangga. Seseorang bahkan menambahkan dengan arogan, tidak seorang pun. Di 5 wilayah yang luas, hanya pengadilan surgawi yang dapat mencapai ini. Tidak, Anda salah, Dukelong. Balasan Bing Saichuan datang dari dalam altar keberuntungan bencana, bahkan jika kita tidak dapat menggunakan Gu Takdir, kita dapat menggunakannya sebagai bahan penyempurnaan Gu untuk menyempurnakan Gu Takdir. Gu Takdir tidak dapat dikendalikan oleh orang lain, tetapi Gu Takdir bisa. Ini adalah rencana Dewa Matahari Raksasa Abadi kita. Dukelong melihat ke arah altar keberuntungan bencana dan tersenyum meremehkan, bahkan jika kau memurnikan Gu Takdir, apakah itu berarti Gu Takdir tidak akan ada? Bing Saichuan tidak dapat menjawab. Jika Gu Takdir digunakan sebagai material Gu, saat Longevity Heaven memurnikan Gu Takdir akan habis. Di masa depan, mungkin masih ada Gu Takdir baru. Dukelong mendesah, apapun yang kau lakukan, Gu Takdir akan tetap ada. Bahkan jika sekarang hancur, ia akan muncul lagi di masa depan. Selama ia muncul, apakah usahamu hari ini akan ada artinya? Para dewa, Gu dari 3 wilayah terdiam. Tentu saja ada artinya. Dukelong menjawab dirinya sendiri dengan kesungguhan dan kebencian. Arti dari ini adalah untuk memberi kesempatan bagi manusia varian untuk bangkit, bagi mereka untuk menciptakan pengaruh buruk yang tak terbayangkan pada umat manusia. Kau tidak bisa menggunakan Gu Takdir dan berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk menyempurnakan Gu Takdir. Kau bahkan tidak punya resep Gu Takdir yang belum lengkap. Begitu Gu Takdir muncul kembali, ia akan dikendalikan oleh kehendak surga. Umat manusia akan menurun dan manusia varian akan bangkit.
Dan orang yang menyebabkan ini semua adalah kalian. Duke Long memarahi dan tiba-tiba menunjuk ke arah Fang Yuan, terutama kau. Kau adalah kejahatan terbesar. Kau menghancurkan kuburan abadi, kehendak konstelasi bintang tidak akan dapat mengganggu kehendak surga seperti sebelumnya. Jika umat manusia dimusnahkan di masa depan, kau akan menjadi penyebab utama di balik semuanya. Fang Yuan, oh Fang Yuan, kau pikir kau memperoleh kemenangan dengan menghancurkan Gu Takdir. Hehehe, paling banter, ini hanya lelucon besar. Pengadilan surgawiku berpikir untuk kemanusiaan dalam semua aspek, kami mempersembahkan darah dan keringat kami untuk kepentingan kemanusiaan, bahkan mengorbankan diri kami sendiri. Dan kalian, demi kepentingan egoismu sendiri, telah menghancurkan posisi agung yang telah dijaga dengan cermat oleh pengadilan surgawiku selama jutaan tahun. Pengadilan surgawiku dapat memurnikan Gu Takdir. Lagi di masa depan, kita dapat memurnikannya secara diam-diam. Kita tidak akan membiarkan kelima wilayah mengetahui pemurnian Gu Takdir. Apakah kau akan mengetahuinya? Bisakah kalian semua menghentikan kami tepat waktu? Bahkan jika kalian menghentikan kami untuk kedua atau ketiga kalinya. Bagaimana setelah itu? Siapa yang dapat menjamin kalian dapat menghentikan kami untuk memurnikannya lagi dan lagi? Kita hanya akan memurnikan Gu Takdir peringkat 6, itu jauh lebih mudah daripada mengembalikannya ke peringkat 9. Juga, setiap kali kita bertarung karena Gu Takdir, umat manusia akan menderita kerugian besar dan menghabiskan fondasinya. Ini akan memberi manusia varian kesempatan untuk bangkit melawan kita. Duke Long meratap dengan emosi yang dalam saat dia mengatakan ini. Siapa orang tua ini? Aku tidak tahu bahwa pengadilan surgawi melakukan begitu banyak hal dengan mempertimbangkan seluruh umat manusia kita. Mengapa mereka menyerang pengadilan surgawi? Apa yang dipikirkan para dewa Gu ini? Orang-orang ini semua adalah iblis, mereka mengabaikan gambaran besar demi kepentingan mereka sendiri. Mereka adalah pendosa terkutuk. Manusia fana dari kelima wilayah itu beresonansi dengan Duke Long. Sebagian besar manusia memiliki pemahaman yang sangat sedikit tentang dunia Gu Immortal. Dan para Gu Immortal yang tersebar di 5 wilayah juga terdiam ketika mereka mendengar Duke Long. Pengadilan surgawi sangat kuat, pengadilan surgawi mendominasi, pengadilan surgawi menduduki hampir semua sumber daya kultivasi benua tengah. Ambisi pengadilan surgawi membentang sangat jauh dan secara aktif ikut campur dalam peristiwa-peristiwa besar di 4 wilayah lainnya. Namun, tidak seorang pun dapat menyangkal kontribusi pengadilan surgawi dalam melindungi umat manusia. Ini adalah fakta. Ini agak merepotkan. Meskipun rasanya sangat memuaskan untuk menghancurkan Gu Takdir, ada sedikit kekosongan setelah adrenalin mengalir, ini sedikit masalah. Di dalam jubah darah, kehendak Reckless Savage bergumam sambil memegangi kepalanya. Hehe, Duke Long, apakah kamu sudah selesai? Ekspresi Fang Yuan acuh tak acuh, setelah menghancurkan Gu Takdir, ini adalah pertama kalinya dia berbicara dan memecah kesunyian. Duke Long menatap Fang Yuan, alisnya berkerut saat dia mulai merasa tidak nyaman. Fang Yuan terlalu tenang. Menurut kecerdasan Fang Yuan, bagaimana mungkin dia tidak melihat titik krusialnya? Duke Long mencoba berpikir dari sudut pandang lain, jika dia adalah Fang Yuan, dia pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang dan tidak memberi kesempatan kepada musuh untuk berbicara. Karena begitu Duke Long berbicara, dia akan menciptakan situasi saat ini. Memang, kata-kata Duke Long memulihkan moral Gu Immortals pengadilan surgawi dan juga menekan semangat musuh, dia juga meningkatkan prestise pengadilan surgawi dan itu hanya membalikkan keadaan. Duke Long layak menjadi pemimpin pengadilan surgawi, dia tidak hanya memiliki kekuatan mengerikan yang layak menjadi pilar utama, pada saat yang genting, dia bahkan dapat memimpin dan meningkatkan moral, mengubah hati orang-orang. Bagaimana mungkin Fang Yuan tidak melihat ini? Namun dia tidak menghentikan Duke Long bahkan samar-samar dapat melihat jejak antisipasi di matanya. Jadi apa yang diantisipasi Fang Yuan? Pada saat berikutnya, Fang Yuan terkekeh, "Oh Duke Long, siapa yang memberitahumu bahwa menghancurkan takdir Gu berarti akhir dari pertempuran ini? Kamu tampaknya telah melupakan seseorang." Pupil mata Duke Long menyusut saat dia menyadari sesuatu. Dia mengikuti tatapan Fang Yuan dan melihat sebuah sungai. Itu adalah siluet hantu dari sungai waktu. Altar keberuntungan bencana membawa metode Red Lotus Demon Venerable, Call of the Ancient. Sejak awal pertempuran, kekuatan jurus pembunuh ini telah mengembun menjadi sungai waktu hantu di pengadilan surgawi.
Para ahli Gu Abadi Northern Plains sebelumnya berjalan keluar dari sungai hantu ini dan menciptakan ancaman yang sangat besar bagi pengadilan surgawi. Namun, saat pertempuran berlanjut, sungai waktu hantu itu tampaknya secara bertahap menjadi tidak berdaya karena semakin sedikit ahli dataran utara yang dipanggil. Pada tahap akhir pertempuran, sungai waktu hantu ini tampaknya tidak bergerak dan tidak menunjukkan jejak sosok baru yang muncul. Namun, ketika Fang Yuan menghancurkan takdir Gu, sungai waktu hantu ini tampak seperti binatang buas yang telah terbebas dari belenggunya. Ia mulai melonjak liar dan bergolak. Swish, swish, swish. Air sungai melonjak, menimbulkan gelombang yang mencengangkan. Sebuah sosok berjalan keluar perlahan dan alami dari gelombang raksasa itu. Semua makhluk abadi yang hadir mendengar suaranya. Di masa mudaku, aku bersinar dalam cahaya musim semi. Kuda-kuda menginjak bunga-bunga saat aroma anggur menyebar. Cinta dan kebencian datang bersama ombak, jangkrik musim panas bernyanyi saat aku terbangun di tengah malam. Menanam teratai merah di sungai waktu, kembali ke masa lalu dengan air mataku yang mengering. Melalui perubahan hidup, aku kembali ke tahap ini, segudang makhluk mengantisipasi kehidupan yang tidak terikat oleh takdir. Dia memiliki penampilan seorang pemuda, tatapannya tampak telah mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengenakan jubah merah, wajahnya murni seperti batu giok, matanya cerah seperti bintang, dan kulitnya seputih salju. Dia berjalan keluar dari sungai waktu yang fana dan melangkah ke medan perang pengadilan surgawi. Semua orang memperhatikan, ada keheningan total di sekitar. Tatapannya bergerak sebelum menatap tubuh Dukelong. Dukelong gemetar, ekspresinya sangat rumit saat dia membuka mulutnya, bibirnya bergerak tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Pemuda itu tersenyum, "Tuan, apakah kamu baik-baik saja?" "Wah, orang ini keluar dari sungai. Kenapa ada sungai di langit?" Pemuda yang keluar itu benar-benar tampan. Menurutku, peri berjubah merah itu masih terlihat lebih cantik. Karena jurus pembunuh itu mampu menarik perhatian semua orang, para manusia fana dari 5 wilayah melihat kejadian ini, mereka berdiskusi dengan antusias dan gaduh. Para manusia fana dan Gu Master mungkin tidak mengerti betapa seriusnya situasi ini, tetapi sebagian besar Gu Immortal tahu siapa pemuda misterius ini. Seketika, para Gu Immortal dari 5 wilayah terguncang, seolah-olah ada tornado penghancur dunia yang mengamuk di dalam hati mereka. Gu Immortal ini, tidak mungkin. Apakah dia Red Lotus Demon Venerable? Di antara generasi para bangsawan, Red Lotus Demon Venerable adalah yang paling misterius. Saat itu, pengadilan surgawi menggunakan segalanya untuk membesarkannya tetapi usaha mereka sia-sia. Red Lotus tidak hanya tidak menjadi Immortal Venerable, dia bahkan menjadi Demon Venerable, mengkhianati jalan yang benar dan merusak takdir Gu. Ada juga masalah ras manusia naga yang tercampur dalam hal ini. Pengadilan surgawi harus mengabaikan biaya dan membuat para ahli jalur informasi menggunakan metode mereka yang paling mendalam untuk menghilangkan pengaruh dari peristiwa ini. Selain itu, Red Lotus Demon Venerable terus-menerus terlahir kembali. Ia mengubah gaya tindakannya dan ingin menjaga reputasi pengadilan surgawi demi tuannya. Ia mulai bertindak secara diam-diam dalam kegelapan. Dengan demikian, sebagian besar Gu Immortal tidak mengetahui penampilan sebenarnya dari Red Lotus Demon Venerable. Tetapi mereka semua mendengar Gu Immortal muda yang tampak misterius itu menyebut Dukelong sebagai tuannya. Ia juga telah keluar dari sungai waktu yang fana. Semua orang tahu bahwa Dukelong adalah tuan dari Red Lotus. Tetapi mengapa ini terjadi? Bukankah Red Lotus Demon Venerable meninggal? Ia mungkin murid baru Dukelong. Para Gu Immortal dari 5 wilayah tidak yakin, tetapi medan perang pengadilan surgawi penuh dengan para ahli yang berpengalaman. Ada banyak kekuatan super di belakang mereka yang memiliki informasi rahasia mengenai Red Lotus Demon Venerable. Mereka tahu banyak hal. Jadi, baik mereka dari pengadilan surgawi atau 3 wilayah Gu Immortals, mereka memandang Gu Immortal muda itu dengan linglung seperti batu. Mereka mati rasa karena terkejut. Mereka mengenali identitas Gu Immortal muda itu. Itu benar-benar Red Lotus Demon Venerable. 3 wilayah Gu Immortals terguncang. Red Lotus Demon Venerable adalah murid Dukelong. Melihat sikapnya terhadap Dukelong, itu masih membawa perhatian dan rasa hormat. Dan yang paling penting, ada tingkat kultivasi Red Lotus Demon Venerable. Dia adalah seorang yang terhormat dengan kekuatan pertempuran peringkat 9, begitu dia muncul, siapa yang dapat menghadapinya dalam pertempuran. Bahkan Dukelong yang kuat, bahkan di Zhang Seng yang sangat besar,
Bahkan Fang Yuan yang mengenakan jubah pertempuran berdarah, bukanlah tandingan bagi Red Lotus Demon Venerable peringkat 9. Tidak ada yang meragukan hal ini. Red Lotus yang tampak muda menebak pikiran semua orang, dia berjalan di udara tipis saat dia sampai di tengah medan perang. Dia tersenyum, semuanya, tidak perlu khawatir, aku sudah mati. Sekarang takdirku telah hancur sementara panggilan kuno hampir tidak memiliki kekuatan yang tersisa, aku hanyalah kehendak Red Lotus. Kehendak Red Lotus jelas dan kuat seperti orang sungguhan. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menyadari bahwa ada perbedaan antara itu dan Gu Immortal yang sebenarnya. Para abadi berhasil memahami ini saat mereka menghela napas lega. Red Lotus tidak berbohong, ini adalah kehendaknya, bukan tubuh utamanya. Reputasinya terlalu besar, dia muncul dengan cara yang mengejutkan, semua orang tidak bisa tidak menganggapnya sebagai situasi terburuk. Setelah Red Lotus memberitahu mereka, mereka menyadari kebenarannya. Perasaan buruk di hati Duke Long semakin berat. Duke Long mendengus dingin, berteriak, Red Lotus, meskipun kau telah mati, kau masih tidak mau melepaskan pikiran sesat itu. Kau menang kali ini, berkat dirimu, Gu takdir telah dihancurkan oleh pion pilihanmu. Red Lotus menggelengkan kepalanya, Tuan, ini bukan kemenangan, justru seperti itu, aku harus muncul. Apa yang kau coba lakukan? Duke Long mengerutkan kening, firasat buruk di hatinya semakin kuat. Red Lotus menjawab dengan tindakan, tubuhnya berkedip saat ia muncul di hadapan Fang Yuan seketika. Fang Yuan menatap wasiat Red Lotus dengan ekspresi tenang, tatapannya gelap seperti langit malam. Ia memiliki ikatan yang sangat dalam dengan yang terhormat ini. Spring Autumn Cicada yang telah ia gunakan untuk membalikkan keadaan berkali-kali adalah Gu abadi jalur waktu yang diciptakan oleh orang ini. Kau melakukannya dengan sangat baik. Aku yakin kau sudah menebak apa yang akan kulakukan sekarang. Wasiat Red Lotus tersenyum pada Fang Yuan. Fang Yuan menjawab, agak. Meskipun Gu takdir telah hancur, sebenarnya untuk menggunakannya sebagai material Gu guna menyempurnakan Gu takdir, kita akan membutuhkan iblis dunia lain sepertimu. Berkat bantuan seseorang, akhirnya kau menjadi iblis dunia lain yang utuh. Ucapan kehendak teratai merah sambil melihat jauh ke arah pinggiran medan perang tempat jiwa spektral dan para pelayannya bersembunyi. Peri Ziwei dan Patua Zheng Yuan berkeringat deras. Meskipun ini hanya kehendak teratai merah, ia terlalu menakutkan, mengetahui. Tempat persembunyian mereka hanya dengan sekali pandang. Di tempat persembunyian, jiwa spektral telah kembali ke wujud manusia. Ia melihat kehendak teratai merah dengan ekspresi yang rumit. Ini bukan pertama kalinya dia bertemu dengan wasiat teratai merah, ingatannya muncul dari kedalaman pikirannya. Saat itu, ia menjadi seorang yang terhormat di jalur jiwa, ia memasuki sungai waktu untuk menjelajahi rahasianya. Meskipun Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral mengolah jalur jiwa, dengan fondasinya, ia dapat dengan bebas masuk dan keluar dari sungai waktu. Saat kabut misterius itu muncul, sebuah pulau teratai batu muncul di depannya atas inisiatifnya sendiri. Ia melangkah ke pulau teratai batu itu saat kehendak teratai merah tersenyum dan mengundangnya, aku telah menunggu, jiwa spektral. Mari kita buat kesepakatan. Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral menyetujui transaksi itu. Oleh karena itu, ia mengetahui tentang takdir Gu, dan juga kebenaran di balik invasi historis pengadilan surgawi oleh 3 Yang Mulia Iblis. Ia menyerah pada rencana untuk menyerang pengadilan surgawi. Ia malah merancang dan menciptakan Gu Janin abadi yang berdaulat. Kehendak teratai merah memandang jiwa spektral, menggunakan tatapannya sebagai indikasi, sudah waktunya untuk melaksanakan transaksi kita. Jiwa spektral terkekeh saat ia memerintahkan Patua Zheng Yuan, kumpulkan semua kemauan manusia, kirimkan semuanya ke Fang Yuan. Patua Zheng Yuan segera bergerak. Seketika, sejumlah besar kemauan manusia dari pengadilan surgawi melonjak. Surat wasiat ini beraneka ragam dan berwarna, dipenuhi dengan keinginan buruk atau mimpi indah. Seseorang dapat menurutinya dan tersesat. Surat wasiat itu indah dan buruk pada saat yang sama. Orang-orang menginginkannya tetapi juga membencinya. Surat wasiat teratai merah melihat sejumlah besar surat wasiat yang menyerupai lautan pelangi. Dia berbalik dan tersenyum pada Fang Yuan, sebelum memasuki lautan surat wasiat manusia secara langsung. Surat wasiat manusia menelannya seketika. Selanjutnya, api mulai menyala entah dari mana, menyerupai bunga teratai merah menyala yang membakar lautan surat wasiat. Adipati Long melihat ini dan menjadi marah, ini bukan sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan surat wasiat, teratai merah,
saat kau menyerang pengadilan surgawi, kau benar-benar meninggalkan pengaturan ini. Sebelum dia selesai berbicara, Adipati Long terbang, ingin menghancurkan surat wasiat manusia. Jangan pernah berpikir tentang itu. Wu Shuai siap untuk ini, dia memanipulasi Istana Naga untuk menghentikannya. Kedua belah pihak bertarung, Istana Naga segera dipaksa mundur. Apa yang kalian semua tunggu? Adipati Long berteriak pada semua Dewa Gu Pengadilan Surgawi. Para Dewa Abadi Pengadilan Surgawi tersentak, mereka mulai mendekati Fang Yuan dan lautan kehendak yang luas. Para Dewa Abadi dari 3 wilayah tidak akan menonton, pertempuran besar meletus lagi. Tidak peduli apa yang dilakukan Teratai Merah, itu pasti merugikan Pengadilan Surgawi, ini adalah sesuatu yang ingin kita lihat. Mata Wu Yong bersinar dengan cahaya terang, dia menembakkan bila angin yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Di Zhang Seng meraung marah, tubuhnya melingkari Fang Yuan dan kehendak manusia, menahan gerakan mematikan dengan menggunakan tubuhnya sebagai perisai, menggeram kesakitan tetapi menolak untuk mundur. Bing Sai Chuan menunggangi altar keberuntungan bencana saat dia melawan Dewan Penghakiman Iblis. Dia memiliki tatapan yang rumit, sepertinya Yang Mulia Iblis Teratai Merah akan menyempurnakan Gu Takdir juga. Ini bertentangan dengan tujuan surga umur panjang tetapi dia tidak bisa menghentikannya atau mundur sekarang, dia harus bertarung terlebih dahulu. Api membakar kehendak manusia, memancarkan aroma yang pekat dan tajam. Setelah kehendak Teratai Merah menyatu dengan kehendak manusia, lautan kehendak yang luas bekerja sama dengan Fang Yuan, memasuki api. Gumpalan api menyebar, dengan cepat meluas menjadi lautan api. Suhu di sekitarnya meningkat, jika Gu Abadi peringkat 6 tidak melakukan pertahanan, mereka akan langsung meleleh karena api. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam, jubah berdarah melindunginya, dia berdiri di lautan api tetapi dia tidak bergerak. Seorang Dewa Abadi Pengadilan Surgawi tidak dapat menahan tawa, Fang Yuan tidak bergerak, dia tampak seperti tidak memiliki resep Dewa Abadi Takdir. Fang Yuan menatap orang yang berbicara dari dalam api, dia tersenyum dingin saat nadanya mengandung sedikit rasa kasihan, aku tidak memilikinya, tetapi di medan perang ini, seseorang memilikinya. Siapa? Semua dewa yang bertarung memiliki pertanyaan ini di kepala mereka. Temukan mereka dan bunuh mereka. Dewa Abadi Pengadilan Surgawi secara tidak sadar memiliki pikiran seperti itu. Temukan mereka dan lindungi mereka. Dewa Abadi dari 3 wilayah langsung membuat keputusan. Fang Yuan diam-diam mengalihkan pandangannya ke arah Feng Jiuge. Feng Jiuge juga menatapnya. Keduanya saling memandang melalui lautan api, mereka saling menatap seolah-olah pertarungan di sekitar medan perang jauh dari mereka. Feng Jiuge menarik napas dalam-dalam, dia perlahan menutup matanya. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mulai bernyanyi. Alunan lagu takdir menyebar ke seluruh medan perang. Feng Jiuge telah menyerang lagi. Ayo bunuh Fang Yuan, mari kita musnahkan keinginan manusia. Basmi dulu keinginan manusia, Fang Yuan nomor 2. Para Dewa Gu Pengadilan Surgawi bersemangat, tetapi pada saat berikutnya, mereka berteriak kaget. Mereka tidak dikuatkan oleh lagu takdir, sebaliknya, para Dewa Gu dari 3 wilayah memperoleh peningkatan kekuatan. Feng Jiuge, apa yang kau lakukan? Duke Long sangat marah dan terkejut, dia berbalik dan menatap Feng Jiuge seperti naga darah yang marah. Ayah, suara Feng Jin Huang dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa, itu juga dapat didengar dengan jelas. Feng Jiuge, kenapa kau lakukan ini? Kau mengkhianati pengadilan surgawi. Beraninya kau, bagaimana kau bisa melakukan ini? Qin Dingling berteriak dengan suara melengking, dia sangat marah. Untuk memelihara Feng Jiuge, dia bahkan memberinya Gu Abadi keberuntungannya yang responsif. Tapi Feng Jiuge benar-benar membalasnya seperti ini. Feng Jiuge memiliki ekspresi tenang, dia tidak berhenti bernyanyi. Pada saat ini, dia mengkhianati pengadilan surgawi tanpa ragu-ragu, bergabung dengan Fang Yuan dan pasukan sekutu 3 wilayah nada lagu takdir memenuhi medan perang. Tetapi pada saat ini, lawan Feng Jiuge adalah pengadilan surgawi. Terlepas dari keterkejutan dan kebingungan kedua belah pihak, Feng Jiuge tenggelam dalam nyanyiannya sendiri. Pada saat yang sama, kenangan muncul di benaknya. Selama invasi kedua ke tanah terberkati Langya, Fang Yuan membentuk formasi di tanah terberkati, Feng Jiuge dan Chen Yi terisolasi. Feng Jiuge menghadapi Fang Yuan sendirian. Cacing kuku menghilang secara misterius. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini seharusnya metode jalur pencurian. Apakah ini metode Fang Yuan atau formasi ini?
Feng Jiuge terkejut. Karena Fang Yuan memiliki metode jalur pencurian, Feng Jiuge berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Seiring berjalannya waktu, cacing gunya dicuri satu persatu, di antaranya adalah beberapa gu abadi jalur suara. Kekuatan pertempuran Feng Jiuge turun drastis, dia harus memilih untuk menggunakan gu abadi perjalanan abadi tetap untuk melarikan diri untuk saat ini. Menekan gu abadi ruang angkasa. Tetapi Fang Yuan tiba-tiba menggunakan metode yang telah disiapkannya, Feng Jiuge gagal melarikan diri. Jurus pembunuh abadi, tangan hantu pencuri hebat. Selanjutnya, Fang Yuan bahkan mencuri Fixed Immortal Travel yang ia incar. Hati Feng Jiuge menjadi sedingin es, ia tahu bahwa ia berada dalam situasi yang putus asa. Namun pada saat ini, ia menerima transmisi rahasia Fang Yuan, "Oh Feng Jiuge, aku tidak akan membunuhmu, aku juga tidak akan mencuri gu abadi pelindung takdir. Kau dan aku tidak berada di pihak yang sama, tetapi kau dan pengadilan surgawi juga tidak sejalan dalam keyakinan. Hadapi jati dirimu yang sebenarnya, apa yang sebenarnya kau inginkan. Izinkan aku bertanya padamu, apakah kau sudah mulai memahami lagu takdir?" Feng Jiuge awalnya mengira bahwa ini adalah jebakan Fang Yuan untuk memengaruhi semangat juang dan tekadnya, tetapi segera ia menjadi sangat bingung. Fang Yuan benar-benar memperlambat serangannya, ia berhenti memaksanya. Hal ini membuat Feng Jiuge berpikir tanpa sadar. Apa maksud Fang Yuan dengan ini? Ia tahu aku memiliki gu abadi pelindung takdir. Ia bereaksi dengan sangat sempurna ketika kita menyerang tanah terberkati Langya kali ini. Ia membuat banyak persiapan. Apakah ini berarti ia menggunakan Spring Autumn Cicada untuk bereinkarnasi? Jika dia benar-benar terlahir kembali, apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya? Dari kata-katanya, mengapa sepertinya aku akan menyimpang dari pengadilan surgawi? Pada saat ini, Fang Yuan mentransmisikan lagi, "Oh Feng Jiuge, aku tahu kamu penuh dengan pertanyaan dan kecurigaan. Jangan khawatir, seiring berjalannya waktu, kamu akan mengerti apa yang aku maksud. Selanjutnya, aku akan membuka formasi dan memberi Chen Yi kesan yang salah bahwa dia telah menghancurkannya. Aku yakin dia akan memindahkanmu, hehehe, kita akan bertemu lagi, Feng Jiuge." Fang Yuan, jelaskan dirimu dengan jelas. Feng Jiuge mentransmisikan. Namun, pada saat berikutnya, sebuah ledakan terjadi saat ruang formasi yang terisolasi menjadi terhubung. Hati-hati, musuh punya cara untuk mencuri cacing gu. Feng Jiuge ragu-ragu sejenak sebelum segera memberi Chen Yi informasi penting. Selama pertarungan, Fang Yuan menyerang dengan ganas. Dia melukai Feng Jiuge secara kritis, gu abadi pelindung takdir diaktifkan. Untuk menyelamatkan Feng Jiuge, Chen Yi menggunakan relokasi karma. Feng Jiuge terkejut, Fang Yuan benar, Chen Yi benar-benar punya cara untuk mengirimku keluar. Feng Jiuge, kau berhasil melarikan diri kali ini, tetapi lain kali akan berbeda. Fang Yuan memiliki ekspresi polos. Kalimat ini memiliki arti yang berbeda ketika didengar oleh Feng Jiuge. Dalam pertempuran tanah terberkati Langya, pengadilan surgawi kalah. Setelah pertempuran, Feng Jiuge mempertimbangkan kata-kata Fang Yuan. Dia bisa saja membunuhku tetapi dia tidak mengambil nyawaku. Mengapa? Fang Yuan adalah iblis dengan kepribadian yang kejam dan kejam, dia hanya peduli tentang keuntungan. Dia membiarkanku pergi, hanya ada satu alasan, aku akan menjadi bantuan besar baginya di masa depan. Tetapi aku adalah anggota benua tengah, calon anggota pengadilan surgawi, pelindung Dao putriku Feng Jinhuang. Jangan bilang padaku, akan ada konflik antara aku dan pengadilan surgawi. Jika Fang Yuan terlahir kembali dari masa depan, apakah itu berarti bahwa di kehidupan sebelumnya, aku menentang pengadilan surgawi, aku adalah sekutu alaminya? Karena dia memiliki kekhawatiran seperti itu, Feng Jiuge tidak memberitahu Peri Si Wei tentang situasi ini. Hal yang paling menggerakkannya adalah lagu takdir yang disebutkan Fang Yuan. Lagu takdir, Feng Jiuge memiliki sensasi dan inspirasi yang samar, tetapi inspirasinya terlalu samar dan jauh, dia tidak dapat memahaminya. Tetapi dia tahu bahwa ini adalah sebuah arah. Dia terus menjelajahinya, segera mendapatkan beberapa pemahaman yang terfragmentasi. Sampai suatu hari, ketika dia ditempatkan di menara bordir, dia melihat 3 kulit berdarah yang ditinggalkan oleh Reckless Savage Demon Venerable. Semua pemahaman yang dia miliki selama periode ini mengalami transformasi kualitatif. Jiwa Feng Jiuge sangat tergerak,
dia tidak bisa menahan senyum, sepertinya lagu berikutnya adalah lagu takdir. Dalam pertempuran di Sungai Waktu, Fang Yuan dan Feng Jiuge bertemu lagi. Bagaimana proses penciptaan lagu takdir? Mereka bertarung dengan sengit di permukaan tetapi Fang Yuan diam-diam mengirimkan pesan kepadanya. Feng Jiuge, Fang Yuan, apa yang kamu ketahui? Hehehe, datanglah ke Sungai Waktu lebih sering, kau seharusnya menyadari bahwa berada di sini sangat membantu pemahaman dan penciptaan lagu takdirmu. Namun, yang paling membantu adalah warisan sejati teratai merah di Pulau Teratai Batu. Kata Fang Yuan, apa maksudmu? Feng Jiuge bertanya, menurut perkiraanku, itu seharusnya warisan sejati yang secara khusus ditinggalkan oleh Yang Mulia Iblis Teratai Merah untukmu, itu akan sangat membantumu. Kata Fang Yuan, Feng Jiuge ragu sejenak sebelum menjawab, aku tidak akan berutang budi padamu tanpa membayarnya kembali. Biar ku beritahu ini, di Menara Bordir Pengadilan Surgawi, ada 3 warisan sejati yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh. Masing-masing membutuhkan kunci, yaitu Gu Sikap, Gu Mutasi, dan Gu Adaptasi. Oh, cahaya tajam melintas di mata Fang Yuan. Dia tidak mengira Feng Jiuge berbohong, barang-barang itu ada di dalam pengadilan surgawi, tidak perlu berbohong. Saat itu, untuk membalas budi karena telah menyelamatkannya dari angin asimilasi, Feng Jiuge memblokir serangan Wu Yong. Sekarang, sudah menjadi sifat Feng Jiuge untuk mengungkap rahasia warisan sejati ini kepadanya. Dalam pertempuran ini, Fang Yuan masih membiarkannya pergi, menyebabkan Feng Jiuge selamat lagi. Konvensi jalur pemurnian benua tengah dimulai, banyak medan perang tercipta saat para dewa Gu bertarung dengan sengit. Pada saat yang krusial seperti itu, Feng Jiuge malah berada di dalam Sungai Waktu. Itu, benar-benar Pulau Teratai Batu. Feng Jiuge terguncang dalam hati, Pulau Teratai Batu di dalam kabut muncul di depannya, seperti yang telah diprediksi Fang Yuan. Dia melihat kehendak teratai merah di pulau itu. Kehendak teratai merah tersenyum, kamu akhirnya di sini, Feng Jiuge. Ini adalah warisan sejati yang kutinggalkan khusus untukmu. Feng Jiuge mengerutkan kening, tidak peduli berapa banyak yang kamu berikan padaku, itu tidak akan mengubah pendirianku. Surat wasiat teratai merah menggelengkan kepalanya, aku tidak pernah berpikir untuk menyuapmu, pilihanmu adalah keputusanmu sendiri. Aku hanya merasa bahwa warisan sejati ini harus diserahkan kepadamu. Tentu saja, kamu dapat menolak untuk mengambilnya. Bahkan jika kamu menghancurkannya, aku tidak akan menghentikanmu. Feng Jiuge percaya pada dirinya sendiri, setelah mempertimbangkannya, dia memutuskan untuk menerima warisan sejati. Dia membenamkan dirinya dalam segmen tertentu dari kenangan kehidupan teratai merah. Teratai merah sedang mengalami kesengsaraan, mencoba untuk mencapai alam yang terhormat peringkat 9. Kekuatan mengerikan dari malapetaka dan kesengsaraan membuat Feng Jiuge sangat terkejut dan takut. Setelah kesengsaraan berakhir, hanya setengah dari Dewa Gu Pengadilan Surgawi yang membantu teratai merah yang masih hidup. Hal yang paling menyakitkan bagi teratai merah adalah bahwa istrinya Liu Suxian telah meninggal. Inilah wanita yang paling dicintainya. Jangan tinggalkan aku, Suxian. Teratai merah memeluk Liu Suxian dengan air mata mengalir di wajahnya. Liu Suxian tersenyum, tidak ada gunanya. Aku telah dilanda kesengsaraan. Memiliki sedikit jiwaku yang tersisa untuk melihatmu terakhir kali sudah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Bagaimana mungkin aku bisa meminta lebih? Aku tidak berguna, aku tidak berguna. Aku mengalami kesengsaraan tetapi melibatkanmu. Kepala Hong Ting tertunduk dengan air mata mengalir di matanya. Tidak, Hong Ting, kesengsaraan itu hanya dapat dihalangi oleh fisikku yang istimewa. Bahkan jika kalian semua mengorbankan hidup kalian, kalian hanya akan gagal. Aku terlahir dengan salah satu dari 10 fisik ekstrim dan bertemu denganmu, itu semua adalah pengaturan takdir. Di saat-saat yang menentukan bagimu, aku tiba-tiba memahami makna terbesar dari hidupku, yaitu untuk melindungimu, menghalangi kesengsaraan untukmu dan membantumu naik ke posisi yang mulia abadi. Sekarang, aku telah mencapainya. Tidak, Xian Er, aku lebih suka tidak menjadi yang mulia abadi. Aku hanya ingin kau hidup, aku hanya ingin kau hidup. Hong Ting meraung tak berdaya, tubuhnya gemetar dan air matanya mengalir. Semua orang di dunia ini memiliki takdirnya masing-masing, sudah ditetapkan. Hong Ting, kau tidak boleh memiliki pikiran seperti itu, kau harus hidup dengan benar, takdirmu adalah menjadi yang mulia abadi,
memimpin pengadilan surgawi dan menyebarkan kemuliaan jalan yang benar ke seluruh 5 wilayah. Tahukah kau, aku selalu ingin melihat pemandangan itu, berdiri di sampingmu dan menemanimu saat kau membawa keberuntungan ke dunia dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Sayangnya, aku tidak akan bisa melihatnya. Kekuatan hidup Liu Suxian berangsur-angsur turun, sampai dia meninggal. Kepala Hong Ting tertunduk dan punggungnya membungkuk dalam seperti orang tua, bayangan tebal menutupi wajahnya. Pada saat ini, dia tampaknya telah kehilangan semua tanda kehidupan. Kesedihan yang tak tertandingi, seolah-olah hatinya telah mati. Penyesalan Bu terbentuk di lubang abadi teratai merah, dia memutuskan untuk mengubah segalanya. Demi ini, dia berbalik melawan Duke Long dan pengadilan surgawi. Dia menempuh jalan yang berlawanan. Teratai merah menggunakan jangkrik musim semi musim gugur untuk bereinkarnasi puluhan atau ratusan kali. Kesengsaraan itu memudar, kali ini, meskipun Liu Suxian terluka parah, dia masih memiliki satu napas tersisa. Xian Er, kamu masih hidup, ini hebat. Teratai merah sangat gembira. Liu Suxian tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, napas terakhirnya telah habis. Xian Er, teratai merah terkejut, dia menatap mayat Liu Suxian dengan linglung saat matanya memerah. Aku masih bisa melakukannya, aku bisa melihat harapan. Selama aku terus bekerja keras, aku pasti akan menjadi cukup kuat untuk menyelamatkan nyawa Xian Er. Cahaya yang ganas bersinar di mata teratai merah, dia bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah dia telah memasuki kondisi kerasukan setan. Kelahiran kembali demi kelahiran kembali, ia terus terlahir kembali. Dengan memanfaatkan keuntungan dari kelahiran kembali, ia menjadi semakin kuat, ia menjadi lebih mampu menangani berbagai situasi. Ia memiliki banyak pengalaman, ia memanfaatkan setiap bagian dari sumber daya dan meningkatkan kekuatannya hingga batas maksimalnya. Namun, seperti lingkaran tanpa akhir, setiap kali, ia harus menghadapi kesengsaraan untuk menjadi seorang yang terhormat. Skala dan kekuatan kesengsaraan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada teratai merah. Ini memastikan bahwa hasil dari kesengsaraan tidak pernah berubah. Para dewa Gu yang seharusnya mati tetap mati, termasuk Liu Suxian. Teratai merah terus mencoba tanpa menyerah. 10 kali, 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali. Ia menganalisis, ia menghitung, ia memaksimalkan nilai dari setiap sumber daya yang dimilikinya. Ia meminta semua bantuan yang ia butuhkan dari pengadilan surgawi dengan kemampuan terbaik mereka. Xian Er, teratai merah memeluk Liu Suxian. Liu Suxian memberinya pandangan terakhir, senang sekali kau selamat. Setelah mengatakan itu, ia meninggal. Xian Er, teratai merah memeluk Liu Suxian lagi. Liu Suxian tidak punya kekuatan untuk berbicara, dia mengerahkan kekuatannya dan ingin mengangkat tangannya untuk menyentuh wajah teratai merah tetapi dia tidak berhasil. Di tengah jalan, lengannya jatuh ke tanah. Xian Er, teratai merah berteriak dengan marah, dia melihat Liu Suxian berubah menjadi abu dalam kesengsaraan petir. Suxian, teratai merah menatap Liu Suxian yang sangat keracunan, langkah kakinya melambat. Seluruh tubuh Liu Suxian berwarna hitam ungu, darah beracun mengalir keluar dari 7 lubangnya, dia tersenyum menyedihkan, Hong Ting, jangan bersedih karena aku. Semua pengorbanan itu sepadan, kamu harus menjadi yang terhormat, kamu akan memimpin pengadilan surgawi dan seluruh umat manusia. Ini adalah kata-kata terakhirnya. Teratai merah berhenti berjalan, dia menatap genangan air beracun yang terbentuk dari mayat Liu Suxian, dia memegang tinjunya sambil menggertakkan giginya, dia mati lagi. Aku harus terus bekerja lebih keras. Suxian, setelah kesengsaraan itu, teratai merah terbang ke arah Liu Suxian lagi. Liu Suxian menggelengkan kepalanya, wajahnya pucat, aku akan mati, aku tidak bisa lagi menemanimu, kekasihku. Itu tergantung pada situasinya untuk melihat apakah kau akan mati. Biarkan aku memeriksanya. Teratai merah belum menyerah. Aku tahu kondisiku sendiri, dengarkan aku, di saat-saat terakhir hidupku. Aku ingin memberitahumu, aura Liu Suxian melemah saat dia berbicara lemah dengan jeda di tengah. Teratai merah tidak mendengarkannya, dia fokus memeriksa kondisi tubuhnya. Hasilnya adalah tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Saat dia bereaksi, Liu Suxian yang ada di pelukannya sudah meninggal. Pasti ada cara, aku pasti bisa lebih berkembang lagi. Teratai merah mengingatkan dirinya sendiri. Upaya demi upaya, kegagalan demi kegagalan. Seolah-olah Hong Ting terjebak, tidak peduli metode apa yang dia gunakan,
bahkan jika dia menghindari kesengsaraan, Liu Suxian tetap meninggal. Feng Jiuge menyaksikan teratai merah gagal berkali-kali, dia mengulangi upaya demi upaya, perasaan sedih dan duka yang mendalam terkumpul di dalam hatinya. Dia menyaksikan teratai merah menjerit, dia menyaksikan teratai merah gelisah, dia menyaksikan teratai merah menggertakkan giginya, dia menyaksikan teratai merah pergi dengan kebencian, saat dia menjalani siklus kelahiran kembali lainnya. Setiap kali, teratai merah membawa harapan, tetapi dia malah mendapatkan kekecewaan. Kesengsaraan untuk menjadi terhormat tidak dapat dihindari, dia tidak bisa menyerah, tetapi dia juga tidak bisa mengendalikannya. Liu Suxian adalah tembok yang tidak dapat dihindari. Setiap kali teratai merah terlahir kembali, dia harus menerima kenyataan yang kejam ini. Setiap kali ia mencoba, ia akan melihat wanita yang dicintainya mati pada akhirnya. Setiap kali ia terluka, rasa sakit di hatinya akan sama dengan rasa sakit fisik di tubuhnya, tetapi teratai merah masih terus bereinkarnasi, seolah-olah ia sedang menodongkan pisau ke jantungnya, menusuknya terus-menerus. Meskipun Feng Jiuge sangat mengagumi dan bersimpati pada teratai merah, ia mengingatkan dirinya untuk mengendalikan emosinya, ini mungkin merupakan metode yang terhormat. Sebagai seorang pengamat, Feng Jiuge tetap bersikap tenang, ia perlahan-lahan menyadari, pada tahap awal, teratai merah masih akan berteriak ke surga dengan sangat sedih setiap kali ia meninggal. Namun menjelang tahap selanjutnya, teratai merah dengan keras kepala menganalisis situasi dengan pikiran rasional, ekspresinya gelap. Pada tahap akhir, efisiensi teratai merah semakin tinggi dan tinggi. Setiap kali ia melihat bahwa Liu Suxian tidak dapat diselamatkan, ia akan langsung bereinkarnasi tanpa ragu-ragu. Akhirnya, ada satu upaya. Liu Suxian jatuh ke tanah, tulang-tulang di seluruh tubuhnya patah, ia tergeletak di genangan darah dengan napas terakhirnya yang tersisa. Teratai merah turun dengan cepat mendekatinya. Hong Ting, aku akan mati, kau harus, Liu Suxian tersenyum, melihat Red Lotus yang dengan cepat menghampirinya. Red Lotus memasang ekspresi dingin, dia menatapnya tanpa ekspresi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku gagal lagi, tetapi tidak apa-apa, aku tidak akan pernah menyerah, aku akan mencoba sekali lagi. Liu Suxian terkejut, Hong Ting, apa yang kau katakan? Red Lotus berbalik dan pergi saat Liu Suxian yang berada di belakangnya berteriak dengan napas terakhirnya, Hong Ting. Teratai merah awalnya bergerak cepat, tetapi ketika mendengar teriakan putus asa Liu Suxian, langkah kakinya melambat dan dia pun berhenti. Dia menunduk menatap kedua tangannya. Dalam keheningan yang mematikan, teratai merah menatap dengan mata terbelalak, tubuhnya mulai gemetar. Tiba-tiba, dia merasa seperti bisa melihat dirinya sendiri. Pada saat ini, dia merasa sangat terkejut, ada rasa takut yang sangat dalam dirinya. Kenapa? Kenapa aku jadi orang yang menakutkan? Dulu, Hong Ting akan merasa sedih atas kematian Liu Suxian, dia akan merasa menyesal dan benci. Dia akan memeluk mayat Liu Suxian sambil berlutut di tanah, menangis sejadi-jadinya. Tapi sekarang, menghadapi kematian Liu Suxian, melihat saat-saat terakhir hidup Liu Suxian, terhadap kekasih yang hanya ingin menghabiskan napas terakhirnya berbicara dengan orang yang paling dicintainya, teratai merah berbalik dan pergi. Bukankah Liu Suxian ini Liu Suxian yang sebenarnya? Tentu saja dia nyata, teratai merah tahu akan hal ini. Dia tetaplah dirinya, Liu Suxian yang sama, terlepas dari berapa kali teratai merah terlahir kembali, tekad dan tindakannya tidak pernah berubah. Dia rela mengorbankan dirinya untuk melindungi kekasihnya, dia menggunakan hidupnya untuk menghalangi kesengsaraan yang sangat besar. Tapi, Liu Suxian tetaplah Liu Suxian, tetapi Hong Ting bukan lagi Hong Ting yang sama. Sejak kapan ini dimulai? Sejak kapan aku berubah menjadi seperti ini? Teratai merah bertanya dalam hati. Pertanyaan ini sama sekali tidak sulit, ia segera menemukan jawabannya. Kelahirannya yang tak terhitung jumlahnya, usahanya yang tak terhitung jumlahnya, kematian Liu Suxian yang tak terhitung jumlahnya, dan kekecewaan yang tak terhitung jumlahnya. Hatinya terluka berkali-kali, ia berdarah setiap kali, sebelum koreng terbentuk, Hong Ting merobek lukanya sekali lagi. Ia terluka terlalu sering, ia merasakan sakit terlalu sering, ia menyesali terlalu sering. Terlalu sering memang, akhirnya, ia terbiasa, ia menjadi, mati rasa secara bertahap. Karena itu, ia mulai menghitung dengan tepat. Karena itu, ia mulai menganalisis secara rasional. Ia menggunakan setiap sumber daya yang dimilikinya untuk memperkuat dirinya dan memperlengkapi dirinya.
Ia mencoba berbagai metode untuk mencari solusi terkuat dan paling mungkin untuk menyelamatkan hidup Liu Suxian ketika ia mengalami kesengsaraan. Ketika ia mulai berpikir rasional, ketika ia mulai merasa rasional tentang kematian Liu Suxian, meskipun ia memaksakan dirinya untuk bersikap rasional pada awalnya, ia berubah. Kemudian, perlahan-lahan, selangkah demi selangkah, ia berubah menjadi seseorang yang tidak dikenalnya. Orang ini membuatnya merasa sangat terkejut dan takut. Diikuti oleh rasa tidak berdaya yang mendalam. Adegan ini meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi Feng Jiuge. Teratai merah berdiri di tempat, menurunkan lengannya. Dia masih muda tetapi punggungnya bungkuk, seperti orang tua yang akan meninggal. Tanpa suara, dua jejak air mata mengalir di pipinya. Menangis tanpa suara. Di belakang teratai merah, ada Liu Suxian yang memanggilnya dengan napas terakhirnya, berharap bahwa dia akan berbalik, sehingga dia bisa melihat orang yang paling dicintainya di saat-saat terakhir hidupnya. Tetapi teratai merah tidak berbalik untuk melihatnya. Teratai merah tidak lagi mencintainya. Tentu saja tidak, meskipun tujuannya adalah menggunakan kelahiran kembali untuk menyelamatkan Liu Suxian, itu hanyalah tujuan yang sudah mengakar dalam dirinya. Alasan dibaliknya bukan lagi cinta. Itu benar-benar menggelikan. Dia ingin menyelamatkan orang yang paling dicintainya dalam hidupnya, tetapi di tengah jalan, teratai merah kehilangan cintanya. Tidak peduli berapa kali Liu Suxian meninggal, dia tidak mengkhianatinya, dia mengorbankan dirinya untuknya. Tetapi teratai merah sendiri telah berubah. Dia mengkhianati dirinya di masa lalu, dia mengkhianati Liu Suxian. Dia ingin terlahir kembali dan mengubah masa lalu, tetapi untuk berpikir bahwa kelahiran kembalilah yang mengubahnya. Mulai sekarang apa yang harus dia lakukan? Karena dia tidak lagi mencintai Liu Suxian, mengapa dia harus terus terlahir kembali dan mencoba menyelamatkannya? Tentu saja, dia memiliki penyesalan lain, dia sangat mencintai orang tuanya. Tetapi apakah teratai merah berani mencoba ini? Dia hampir bisa melihat hasilnya. Setelah menyaksikan kematian orang tuanya berkali-kali, dia akan terbiasa dengannya, dia akan mati rasa, dia akan menerima hasil yang ditentukan oleh takdir ini. Teratai merah tidak berani. Lalu, haruskah ia menerima hasil ini? Setelah terlahir kembali, haruskah ia berpura-pura tidak menyadari segalanya, mengikuti jalan yang ditetapkan oleh takdir dan menjadi seorang yang terhormat, sebelum menjadi yang mulia abadi pengadilan surgawi yang ingin dilihat semua orang termasuk gurunya? Teratai merah tidak menginginkan itu. Ia masih memiliki cinta di hatinya, terhadap orang tua dan gurunya. Karena ada cinta, ada juga penyesalan. Ia juga memiliki kebencian di hatinya, ia membenci takdir, karena ia tidak lagi mencintai Liu Suxian, ia juga membenci dirinya sendiri. Ia memiliki segala macam emosi yang rumit di dalam hatinya, teratai merah sendiri tidak yakin tentang itu. Teratai merah bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur, ia memeriksa batinnya. Ia masih ingin menghancurkan Gu Takdir. Namun niatnya sudah berbeda. Ia mulai meneliti dan menemukan lebih banyak kedalaman tersembunyi di dalam U003C, U003T Legends of Renzu, U003E, U003E. Ketika ia memahami faktor krusial, Gu Cinta, ia berhasil menggunakannya untuk menyelamatkan nyawa Liu Suxian. Tentu saja, harga yang harus dibayar adalah teratai merah berhasil melewati kesengsaraan tetapi tidak menjadi terhormat. Sebagai pengamat, Feng Jiuge mengerti dengan jelas, ini jelas merupakan terobosan besar. Kesengsaraan terhormat tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Tidak peduli seberapa keras teratai merah menghentikannya, ia harus menjalani kesengsaraan pada akhirnya. Namun, dengan menggunakan Gu abadi cinta, ia akhirnya mengubah hasil yang pasti. Alih-alih mati, Liu Suxian berhasil bertahan hidup. Tentu saja, ada reaksi keras dari teratai merah yang tidak menjadi terhormat. Itu juga merupakan hasilnya. Kedua hasil tersebut berubah. Suxian, kau masih hidup. Akhirnya kau selamat. Teratai merah yang berhasil sangat gembira, ia memeluk Liu Suxian. Liu Suxian tampak lesu, apa yang terjadi? Hong Ting, kau tidak menjadi orang yang terhormat. Teratai merah tertawa terbahak-bahak, itu karena aku menggunakan cintaku. Tahukah kau berapa kali aku terlahir kembali saat mencoba menyelamatkanmu? Kau seharusnya mati selama masa kesengsaraan, tetapi karena usahaku yang tak terhitung jumlahnya, aku meneliti metode jalan manusia yang terkandung dalam U003C, U003T Legends of Renzu, U003E, U003E. Teratai merah sangat gembira,
Ia berbicara tentang perjalanannya yang sulit, pengalaman dan kerja kerasnya, cobaan dan cobaan yang ia lalui setiap kali dalam eksperimennya. Tetapi akhirnya aku berhasil, akhirnya aku berhasil. Teratai merah mengangkat tangannya dan bersorak, meskipun ini adalah perubahan kecil, ini adalah arah yang tepat. Suatu hari, aku akan berhasil sepenuhnya. Tamparan, suara renyah terdengar saat Liu Susian menamparkan teratai merah. Teratai merah langsung membeku, sorak-sorainya terhenti saat dia menatap Liu Susian. Mata Liu Susian berkaca-kaca, Hong Ting, apakah kamu masih seperti dirimu sendiri? Kamu benar-benar memiliki pikiran sesat seperti itu. Kamu benar-benar ingin mengubah masa lalu. Kamu menentang takdir, tidak heran kamu gagal menjadi yang terhormat setelah kesengsaraan. Kamu melakukan semua ini hanya agar aku bisa bertahan hidup. Semua orang yang membantumu dalam kesengsaraan, bagaimana dengan Dewagu Pengadilan Surgawi yang dikorbankan? Kamu mengatakan bahwa kamu melakukan semua ini untukku, tetapi apakah kamu pernah mempertimbangkan perasaanku? Aku, Liu Susian, lahir dengan salah satu dari 10 fisik ekstrim dan bertemu denganmu, itu semua adalah pengaturan takdir. Di saat fatalmu, aku memahami makna terbesar dari hidupku, yaitu untuk melindungimu, untuk menghalangi kesengsaraan untukmu dan membantumu naik ke posisi yang mulia abadi. Tetapi kamu benar-benar melakukan ini. Demi aku, kamu meninggalkan kesempatan paling berharga untuk menjadi yang terhormat. Jika kau tidak bisa menjadi orang yang terhormat, apa yang akan terjadi pada pengadilan surgawi? Apa yang akan terjadi pada dunia? Bagaimana dengan umat manusia? Kau melupakan ajaran gurumu, kau mengecewakan harapan orang tuamu yang sudah meninggal. Aku benar-benar terluka, hatiku benar-benar sakit. Aku lebih baik mengorbankan diriku sendiri. Cintamu kepadaku hanyalah cinta yang kecil. Cinta yang lebih besar adalah untuk umat manusia, untuk makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Hong Ting, aku benar-benar kecewa padamu. Liu Susian menangis terseduh-seduh. Teratai merah menatap Liu Susian dengan linglung, setelah beberapa saat, dia menghembuskan napas. Jadi begitulah, teratai merah memiliki ekspresi tenang, tatapannya menjadi menakutkan dan gelap. Liu Susian mencengkeram lengannya, cepat pikirkan sebuah metode, kau pasti punya cara, kan? Biarkan semuanya kembali ke jalur semula seperti yang ditetapkan oleh takdir, bahkan jika aku harus berkorban. Bagaimana cinta kita bisa dibandingkan dengan cinta yang lebih besar dari surga dan bumi? Bagaimana bisa dibandingkan dengan ambisi besar pengadilan surgawi? Tubuh Liu Susian tiba-tiba bergetar, dia menundukkan kepalanya saat dia melihat dadanya. Tangan teratai merah langsung menusuk ke jantungnya, itu adalah pukulan yang fatal. Liu Susian menatap kekasihnya dengan tak percaya. Mungkin membunuhmu akan mengembalikan semuanya ke jalur semula. Teratai merah menatap mata Liu Susian saat dia berkata dengan jelas. Liu Susian menunjukkan senyum bahagia saat dia berkata, Hong Ting, aku tidak salah tentangmu. Tolong jadilah yang terhormat. Pada saat berikutnya, dia meninggal lagi. Mirip dengan yang dialami teratai merah berkali-kali, Liu Susian meninggal lagi. Tetapi dibandingkan dengan yang dialami teratai merah berkali-kali, ada perbedaan. Liu Susian benar-benar mati. Di dalam hati teratai merah, dia benar-benar mati. Sejak saat itu, dia tidak pernah hidup lagi. Teratai merah menatap mayatnya dengan emosi yang tenang, bahkan tidak ada riak di hatinya. Wanita yang pernah sangat dicintainya, dia bersedia menyerahkan apapun untuknya. Dia terlahir kembali berkali-kali, bekerja keras untuk menyelamatkan wanita ini yang tidak pernah dia lepaskan. Tapi sekarang, dia membunuhnya. Dia secara pribadi membunuhnya. Teratai merah tidak merasakan penyesalan di dalam hatinya, dia bahkan mendapatkan beberapa wawasan. Penyebab tragedi ini ada di pengadilan surgawi, itu adalah takdir Gu. Pada saat ini, tekadnya untuk menghancurkan takdir Gu tidak bisa lebih kuat lagi. Feng Jiuge merasakan pemandangan di depannya berubah. Pengadilan surgawi. Pertempuran telah berakhir, seluruh area itu hancur. Di lantai atas menara pengawas surga yang rusak, Duke Long dan teratai merah saling berhadapan. Duke Long jelas telah menjalani pertempuran yang sulit, dia berlumuran darah dan luka-luka. Dia menatap teratai merah sambil mendesah dalam-dalam, Oh Hong Ting, satu kesalahan akan menyebabkan kesalahan yang tak terhitung jumlahnya, untuk berpikir bahwa kamu telah mencapai titik ini. Kamu ingin menghancurkan Gu takdir. Silakan saja. Mengatakan ini, Duke Long mengambil inisiatif untuk memberi jalan.
Teratai merah sedikit terkejut, dia berjalan menuju Gu Takdir. Kebanyakan cacing Gu memiliki tubuh yang rapuh, tetapi tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia gunakan, Gu Takdir seperti benda terkuat di dunia, dia tidak dapat menghancurkannya. Terlepas dari metode apa yang kamu gunakan, kamu tidak dapat menghancurkan Gu Takdir. Hong Ting, kamu tidak sendirian, baik mereka Limitless Demon Venerable atau Reckless Savage Demon Venerable, mereka datang ke sini di masa lalu, tetapi metode mereka semua tidak berguna melawan Gu Takdir. Di dunia ini, hanya iblis dunia lain yang lengkap yang dapat menghancurkan Gu Takdir. Namun, iblis dunia lain tidak lengkap saat mereka datang ke dunia kita. Jadi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghancurkan Gu Takdir. Adipati Long mengatakan ini sambil menunjukkan kelelahan yang hebat. Hong Ting, kembalilah. Belum terlambat untuk membuka lembaran baru. Meskipun kamu telah berdosa besar dan melakukan banyak kesalahan, pengadilan surgawi dan aku bersedia memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Kita dapat memulai dari awal lagi. Bahkan pada titik ini, Adipati Long masih mendesak teratai merah, dia tidak mau menyerah. Teratai merah terdiam cukup lama, dia berbalik menghadap Adipati Long, tersenyum, "Oh Tuan, karena kedua yang mulia iblis tidak dapat menghancurkan Gu Takdir, mengapa kamu tidak menempatkan Gu Takdir di hadapanku sejak awal, agar aku dapat mencoba melakukannya dan menyerah?" Adipati Long terdiam. Teratai merah melanjutkan sambil tersenyum, "Itu berarti kamu juga takut, kan? Kamu takut aku mungkin memiliki metode baru yang dapat menghancurkan Gu Takdir?" Duke Long tersenyum getir, "Tentu saja. Waktu terus berubah, jalur kultivasi Gu terus bermunculan tanpa henti. Banyak teori di masa lalu yang kini sudah tidak sesuai lagi, bahkan aku sendiri tidak yakin apakah benar-benar ada cara untuk menghancurkan Gu Takdir. Namun saat ini, aku tidak bisa lagi menghentikanmu, aku hanya bisa mengambil risiko dan mencoba. Namun, kau juga sudah melihat sendiri hasilnya." Teratai merah merenung, "Gu Takdir mengatur kehidupan setiap orang dan segala sesuatu di dunia ini. Kau dan aku, bahkan batu atau riak air di danau pun menjadi bagian dari ini. Namun, Guru, pernahkah kau memikirkannya? Manusia bukanlah batu atau riak air, kita memiliki kognisi. Jika seseorang tidak bahagia dengan kehidupan yang diatur oleh takdir, apa yang harus dilakukan orang ini?" Adipati Long menatap teratai merah, "Kau juga telah membaca legenda Renzu. Ketika Renzu bertemu Gu Takdir, ia mencoba melepaskan diri dari belenggunya dan mengejar Gu kebebasan. Apa yang terjadi padanya? Ia tidak berhasil meraih kebebasan, ia kehilangan dirinya dan menjadi gila, ia tenggelam dalam kegilaan. Inilah hasilnya, ini peringatannya. Seseorang harus menerima takdirnya dan menjalani hidupnya, mereka harus memikul tanggung jawab yang diberikan takdir kepadanya, mereka harus melakukan apa yang menjadi tugas mereka." Teratai merah tertawa terbahak-bahak, "Saya mengerti. Terima kasih Guru atas ajarannya." Adipati Long melihat ekspresinya yang aneh, ia merasakan ada yang tidak beres. Pada saat berikutnya, ketakutan dan keterkejutan yang luar biasa muncul di wajah Adipati Long. Ia mendapati bahwa saat teratai merah mengerahkan kekuatan di jari-jarinya, Gu Takdir di tangannya benar-benar bergetar ringan, retakan muncul di sekujur tubuhnya. Teratai merah, Adipati Long sangat marah, ia menyerang. Ia mengerahkan seluruh kemampuannya. Teratai merah tidak menghindar sama sekali, dia dipukul oleh Duke Long. "Ini cedera yang fatal. Kau..." Adipati Long terkejut, tiba-tiba ia menyadari bahwa teratai merah sengaja membuatnya marah sehingga ia akan memberikan pukulan yang mematikan. Di saat-saat terakhir hidupnya, teratai merah masih tersenyum saat ia menghadap Adipati Long, "Guru, aku selalu mengagumi dan peduli padamu, bahkan setelah kelahiran kembali yang tak terhitung jumlahnya, kekagumanku padamu tidak pernah berkurang. Tapi sekarang, aku ingin kau mengerti sesuatu. Lihatlah aku, takdir telah memberikan perlakuan istimewa kepadaku, mengatur status dan prestasi yang begitu tinggi. Tapi aku tidak bahagia, aku ingin memberontak. Kalau begitu, izinkan aku bertanya padamu, di dunia ini, ada banyak orang lain yang menjalani kehidupan yang lebih buruk daripadaku, apa pendapat mereka tentang takdir? Manusia bukanlah batu atau riak, kita memiliki kognisi. Sebenarnya, kegilaan kognitif adalah hal yang paling menakutkan, itu adalah yang paling kuat." Sambil berkata demikian, teratai merah menyerahkan Gu Takdir kepada Adipati Long. "Hanya ini yang bisa kulakukan. Gu cinta mampu merusak takdir." "Hehehe, Tuan, apakah kau terkejut?
Sayang sekali aku bukan iblis dunia lain. Tetapi saya berusaha sebaik mungkin untuk membuat pengaturan, saya melakukan semua yang saya bisa. Saya meninggalkan harapan untuk masa depan. Selain itu, tidak ada yang bisa diharapkan dalam hidup saya mungkin lebih baik mati seperti ini sekarang. Petik 2. Tetapi saya percaya bahwa suatu hari nanti di masa depan, takdirku akan hancur. Bahkan jika itu bukan saya, orang lain akan melakukannya. Saya ingin percaya bahwa di masa depan, saya tidak akan sendirian, sekelompok orang akan berusaha menghancurkan takdir. Guru, Anda tidak dapat menghentikannya, pengadilan surgawi tidak dapat menghentikannya, karena Anda tidak dapat menghentikan orang untuk berpikir dengan kehendak bebas mereka. Di Pulau Teratai Batu, Feng Jiuge menelusuri kenangan yang ditinggalkan oleh Teratai Merah. Ia kembali ke dunia nyata. Surat wasiat Teratai Merah seperti orang sungguhan, sangat jelas, selain kenanganku, aku punya dua hal untukmu. Satu adalah jurus pembunuh diri masa depan tingkat 8, yang lainnya adalah resep Gu abadi dari Gu Takdir. Selanjutnya, surat wasiat Teratai Merah menjelaskan secara terperinci, jurus pembunuh diri masa depan tingkat 8 akan memungkinkanmu untuk langsung mendapatkan kekuatan tempur yang dapat disembah semu. Bagaimanapun, kau adalah pelindung Dao dari yang mulia abadi impian agung yang telah ditakdirkan. Dalam sejarah, selama pelindung Dao dewasa, mereka akan memiliki tingkat kultivasi seperti itu. Diri masa depan juga akan memungkinkanmu untuk memanfaatkan kondisi terkuatmu di masa depan saat ini. Adapun resep Gu abadi dari Gu Takdir, meskipun itu hanyalah resep Gu yang tidak lengkap, itu dibuat berdasarkan lagu takdir yang akan kau buat di masa depan. Itu memiliki asal yang sama dengan lagu takdirmu. Petik 2. 1000 tahun kemudian, kau akan membuat lagu takdir yang lengkap. Tapi aku tidak bisa memberikannya langsung kepadamu, karena Gu Takdir belum hancur sepenuhnya, itu tidak akan memungkinkan ini. Jadi, aku menggunakan metode lain, mengubahnya menjadi resep Gu Takdir tingkat 9, itu akan sangat membantumu, kau akan memahami lagu takdir dalam bentuk awalnya. Feng Jiuge tergerak, warisan sejati dari wasiat Teratai Merah sepenuhnya sesuai dengan kebutuhannya, dia tidak bisa menolak. Namun dia tidak kehilangan ketenangannya, dia benar-benar merasakan makna di balik kata-kata wasiat Teratai Merah. Bentuk awal lagu takdir, Feng Jiuge bertanya, wasiat Teratai Merah mengangguk, benar. Selama 1000 tahun berikutnya, kau akan memodifikasi lagu takdir berkali-kali. Akhirnya, kau akan membuat jurus pamungkas ini sangat mendalam. Pada modifikasi terakhir, jurus pamungkas ini benar-benar akan memiliki kemampuan untuk tumbuh dengan sendirinya. Semakin banyak Gu abadi yang terkena jurus ini, semakin banyak pula kekuatan takdir yang dapat diambil dari mereka untuk tumbuh lebih jauh. Ini adalah jurus pamungkas yang luar biasa. Namun, aku perlu mengingatkanmu sesuatu. Selama Gu Takdir masih ada, lagu takdirmu akan ditekan dan disegel. Feng Jiuge menggelengkan kepalanya, Yang Mulia Setan Teratai Merah, terima kasih atas warisan sejatimu. Aku mengerti apa yang kau maksud, sebenarnya, sebelum ini, Fang Yuan sudah mengingatkanku berkali-kali. Tapi aku tidak akan menghancurkan takdir atau melawan pengadilan surgawi hanya karena warisan sejatimu. Teratai Merah tersenyum tipis, aku tidak meminta apapun. Aku hanya berbagi pengalamanku denganmu. Aku meletakkan kekuatan penting ini untuk terbebas dari takdir di tanganmu, sedangkan untuk pilihanmu, itu terserah padamu. Keputusan akan dibuat olehmu pada akhirnya, tidakkah begitu? Feng Jiuge meninggalkan Pulau Teratai Batu dengan berat hati. Orang-orang bukanlah boneka, mereka punya pikiran mereka sendiri. Bahkan Teratai Merah yang terhormat pun seperti ini, bagaimana denganku, seorang pelindung Dao? Feng Jiuge berpikir tentang dirinya sendiri. Melihat pertumbuhan Feng Jin Huang benar-benar dapat membawa kegembiraan dan kebahagiaan bagi orang tuanya. Jangankan status pelindung Dao-nya, bahkan tanpa status itu, mengapa Feng Jiuge tidak akan membela putrinya sendiri? Tetapi, apakah status pelindung Dao ini sesuatu yang aku sukai dan benar-benar inginkan? Feng Jiuge bertanya pada dirinya sendiri dalam hatinya. Sebenarnya, tidak ada yang pernah bertanya kepadanya tentang hal itu. Baik itu Duke Long, Qin Dingling, atau bahkan para tetua tertinggi dari Spirit Affinity House, tidak ada yang bertanya kepadanya. Seolah-olah status ini adalah kemuliaan, itu adalah sesuatu yang wajar untuk diterima. Feng Jiuge seharusnya sangat gembira menerimanya, tidak perlu menanyakan pertanyaan yang berlebihan seperti itu.
Tetapi apakah benar-benar demikian? Feng Jiuge memikirkan pertanyaan lain yang lebih dalam, mengapa orang hidup? Masalah ini terlalu luas dan dalam, jawabannya bervariasi menurut orangnya, 1000 orang akan memberikan 1000 jawaban, pada kenyataannya, bahkan orang yang sama akan memiliki jawaban yang berbeda pada periode waktu yang berbeda. Feng Jiuge tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Ia hanya dapat mundur selangkah dan bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur, untuk apa aku hidup? Feng Jiuge tidak dapat menahan diri untuk mengingat kembali pengalaman hidupnya. Ia menyukai musik ketika masih muda, ia tidak ragu untuk mengembangkan jalur suara. Sejak awal perjalanan kultivasinya, ia ingin menciptakan total 9 lagu, untuk mengekspresikan dirinya, untuk mengekspresikan semua makhluk hidup, dan untuk mengekspresikan langit dan bumi. Setelah itu, ia menemukan pertemuan yang tidak disengaja di sebuah lembah gunung. Ia secara tidak sengaja menemukan warisan yang ditinggalkan oleh seorang ahli jalur suara yang hebat, guru abadi suara spasial. Ia mulai berkultivasi di lembah itu sendirian, tidak merasa kesepian sama sekali. Ia tenggelam dalam kenikmatan musik, ia berkultivasi dan menjalani setiap hari dengan cara yang memuaskan. Di lembah ini, ia dengan mudah melewati kesengsaraan penting dan menjadi Dewa Gu tingkat 6 tanpa menimbulkan keributan. Setelah menjadi Dewa Gu, Feng Jiuge tidak memiliki emosi kesombongan atau keinginan untuk pamer. Semuanya alami, polos dan sederhana. Ia terus berkultivasi di lembah itu dan mengembangkan bukaan abadinya, naik dari tingkat 6 ke tingkat 7. Suatu hari, 2 Dewa Gu tiba di lembah, mereka bernyanyi bersama Feng Jiuge. Saat itu, hari masih malam dengan bulan yang menggantung tinggi dan angin sepoi-sepoi bertiup lembut, menyebabkan riak-riak di danau yang berkilauan di lembah. Saat ketiga Dewa Gu bernyanyi dengan harmonis, waktu berlalu dengan cepat, dan mereka telah bernyanyi hingga fajar. Ketiganya berhenti bernyanyi dan mulai tertawa. Mereka tidak saling menyapa, tetapi pergi dengan penuh kegembiraan. Setelah itu, keduanya dijebak dan diburu oleh jalur yang benar. Setelah Feng Jiuge mengetahui hal ini, dia tidak ragu-ragu, dia melangkah maju untuk membantu mereka. Setelah itu, legenda yang tak terhentikan tercipta. Dia bertarung melawan 10 sekte kuno besar sendirian, dia menjadi juara terkenal di dunia. 10 sekte kuno besar kehilangan reputasi mereka menuduh Feng Jiuge sebagai seorang kultivator iblis dan bergabung untuk melawannya. Feng Jiuge tidak takut, bertarung sambil terus menempuh jarak yang sangat jauh, tiba-tiba mengubah taktiknya dan menuju markas musuh, menyebabkan 10 sekte kalah telak. Adegan itu benar-benar kacau dan tidak ada yang bisa dilakukan siapapun. Selama proses ini, Feng Jiuge bertemu dengan peri Baiking dari rumah afinitas roh. Mereka mengembangkan perasaan satu sama lain. Feng Jiuge pergi ke rumah afinitas roh dan menjadi anggota jalur yang benar. Setelah itu, reputasi rumah afinitas roh melambung. Dengan mengandalkan kekuatan Feng Jiuge, wilayah mereka meluas, dengan kuat menekan 9 sekte kuno lainnya. Setelah itu, gedung 88 yang sejati runtuh. Feng Jiuge memimpin kelompoknya untuk menyelidiki situasi tersebut. Dengan demikian, serangkaian kejadian di masa depan terjadi. Ia secara kebetulan diselamatkan oleh Fang Yuan dan melunasi utangnya di perbatasan selatan, menghalangi Wu Yong untuknya. Setelah melunasi utangnya, Feng Jiuge mengejar Fang Yuan lagi. Sampai saat ini, Fang Yuan melepaskan Feng Jiuge berkali-kali dan bahkan mengingatkan dan membimbingnya ke Pulau Teratai Batu, memperoleh warisan sejati teratai merah. Jika seluruh perjalanan hidupku diatur oleh takdir Gu, apakah aku rela menjalani hidup ini? Feng Jiuge menggelengkan kepalanya, ia lebih bersedia melihatnya dari sudut pandang lain, itu semua pilihanku. Saat itu, aku memilih untuk membela 2 dewa abadi, aku menyerahkan hidupku yang sunyi senyap karena kemarahan di hatiku, aku ingin mencari keadilan. Aku menikahi peri Baiking dan memiliki anak dengannya, itu karena aku mencintainya. Aku mendidik putriku Feng Jin Huang dan membesarkannya hingga dewasa, itu juga cintaku kepada anakku. Itu tidak ditentukan oleh takdir. Jika takdir menginginkanku kehilangan Baiking dan Jin Huang, apakah aku akan melakukan hal yang sama seperti teratai merah? Jika aku memiliki kesempatan bagus saat ini, di mana selama aku bergerak, aku dapat menghancurkan takdir, apakah aku akan melakukannya? Menghancurkan takdir bertentangan dengan keuntungannya sendiri. Bagaimanapun, Feng Jin Huang adalah yang mulia abadi mimpi agung yang ditetapkan oleh takdir Gu. Tetapi apakah Feng Jin Huang sendiri benar-benar ingin menjadi yang mulia abadi mimpi agung?
Feng Jiuge tiba-tiba menyadari bahwa sama seperti tidak ada yang bertanya kepadanya apakah dia menginginkan statusnya sebagai pelindung Dao. Tidak ada yang bertanya kepada Feng Jin Huang apakah dia benar-benar ingin menjadi yang mulia abadi mimpi agung. Termasuk Feng Jiuge sendiri. Seolah-olah semuanya alami dan faktanya, tidak ada yang perlu dipertanyakan. Feng Jiuge bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan yang lebih dalam. Jika Huang Er menyukai takdir menjadi dewa abadi mimpi agung, sementara Gu takdir ada di depanku dan aku dapat dengan mudah menghancurkannya. Lalu, apakah aku akan melakukannya? Pertanyaan ini membuat Feng Jiuge ragu-ragu, dia tidak yakin, dia bingung, dia tersesat. Kenyataan tidak memberinya waktu atau ruang untuk memikirkannya dengan saksama. Pertempuran untuk memperbaiki Gu takdir masih dalam keributan yang panas sekarang, Feng Jiuge harus bergabung dalam pertempuran. Di Gunung Kaki Berbulu, dia menyelamatkan Feng Jin Huang dengan menyanyikan lagu takdir. Dengan peringkat 8 diri masa depan, dia adalah salah satu dewa Gu terkuat di dunia. Kekuatan lagu takdir bahkan membuat Di Zhang Seng goyah. Di medan perang, Feng Jiuge bertemu dengan Fang Yuan sekali lagi. Fang Yuan mentransmisikan secara diam-diam, "Oh Feng Jiuge, kamu akhirnya menciptakan lagu takdir. Apa pendapatmu tentang gerakan mematikan ini?" Feng Jiuge terdiam. Dia harus mengakui bahwa ini benar-benar lagunya, itu adalah lagu yang akan dia ciptakan dengan kepribadiannya. Suaranya terkandung dalam lagu ini. Ya, dia tidak ingin mengakui keberadaan takdir, tetapi dia merasakan emosi yang dalam terhadap kekejaman dan kedalaman takdir. Dia mengamati kehidupan banyak orang, mereka mengalami pasang surut, dia melihat harapan, perjuangan, kegembiraan, kebahagiaan, kesedihan, dan keputusasaan orang-orang ini. Jika seseorang mengatakan bahwa takdir itu tetap sementara keberuntungan adalah variabel, maka saya menginginkan variabel itu ada dalam diri orang-orang dan semua bentuk kehidupan. Perubahan ini harus terjadi dari pilihan seseorang sendiri. Feng Jiuge memahami niat sebenarnya di dalam hatinya. Saya tidak menciptakan lagu takdir, saya menciptakan lagu takdir. Ini adalah pikiran paling jujur yang ada di lubuk hatiku. Pada saat ini, dia menyadari rencana yang telah direncanakan Fang Yuan dan Red Lotus Demon Venerable. Mereka tahu tentang sifatnya, jadi mereka tidak mencoba meyakinkannya. Mereka hanya menyampaikan lagu takdir kepada Feng Jiuge, dan menggunakan suara Feng Jiuge untuk meyakinkan dirinya sendiri. Memang, lagu takdir yang dinyanyikan Feng Jiuge ini memungkinkannya untuk mendukung Dewa Gu Pengadilan Surgawi dan meningkatkan kekuatan mereka. Ketika dia bernyanyi untuk musuh, mereka akan melemah. Tetapi kenyataannya, dia bernyanyi untuk dirinya sendiri, dia bernyanyi untuk memahami perasaannya yang sebenarnya. Dan dengan demikian, dia mengerti. Dia mencintai peri Bai Qing, dia juga mencintai putrinya Feng Jiuge. Tetapi Feng Jiuge tidak hidup demi mereka. Istri dan putrinya hanyalah pilihan yang dia buat dalam perjalanan hidupnya, mereka adalah bagian dari hidupnya, tetapi bukan keseluruhannya. Untuk tujuan apa aku hidup? Pertanyaan ini membawanya kembali ke titik awal, ia ingin menyanyikan 9 lagu, untuk mengekspresikan kehidupan, untuk mengekspresikan surga dan bumi. Saat ini, ia telah menciptakan 9 lagu. Namun, ia belum menyanyikan semua tentang kehidupan dan dunia, ia harus terus bernyanyi. Namun, saat ia bernyanyi, takdir menahannya, seperti ada sepasang tangan tak terlihat yang mencekiknya, bagaimana ia bisa bernyanyi dengan bebas seperti ini. Melihat Feng Jiuge tidak membalasnya, Fang Yuan mentransmisikan pesan di tengah pertarungan yang sengit, "Oh Feng Jiuge, suaramu adalah aspirasimu, bagaimana mungkin orang yang menciptakan lagu takdir bisa selaras dengan pengadilan surgawi?" Feng Jiuge tenang saat ia menjawab secara diam-diam, "Kau mengenalku dengan baik. Namun, meskipun begitu, aku tidak akan bergabung denganmu. Kecuali kau dapat menciptakan situasi di mana kita dapat dengan mudah menghancurkan takdir, jika tidak, aku tidak akan membantumu sebelum itu. Pengadilan surgawi dan benua tengah telah memperlakukanku dengan baik, jadi semuanya masih bergantung padamu." Fang Yuan terkekeh, "Kalau begitu, perhatikan baik-baik." Selanjutnya, ia sengaja dipukul oleh Duke Long, ia jatuh ke arah menara bordir, mengaktifkan pengaturan tersembunyi Reckless Savage Demon Venerable. Tanpa diduga oleh Feng Jiuge, Fang Yuan menggunakan kekuatan Reckless Savage Demon Venerable untuk menguasai surga, dan langsung menghancurkan takdir Gu. Setelah itu, setelah mendengar kata-kata Duke Long, Feng Jiuge menyadari bahwa pertempuran belum berakhir.
Ketika kehendak Red Lotus muncul sekali lagi, Feng Jiuge perlahan menyadari rencana yang telah ditetapkan oleh Red Lotus Demon Venerable. Jadi, ketika Fang Yuan meminta resep takdir Gu, Feng Jiuge akhirnya bertindak. Dia membantu Fang Yuan, dia juga membuat pilihannya sendiri. Di masa lalu, ketika dia membantu dua orang abadi saat menantang 10 sekte kuno besar, dia pernah berkata, tidak jahat maupun benar, hanya ada Feng Jiuge di dunia ini. Untuk pergi atau tinggal, aku memutuskan hidup dan matiku sendiri. Sekarang, haruskah dia tinggal atau pergi? Pertanyaan ini tidak dapat membingungkannya lagi. Dia, Feng Jiuge, telah beralih dari jalan iblis ke jalan benar, sekarang, saatnya untuk kembali. Karena Feng Jiuge pada akhirnya tetaplah Feng Jiuge.